ini mukanya udah pada kepo-kepo, kayaknya pengen tanya gitu. Asik. Boleh nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Bu Nyai. Tapi sebelumnya kita lihat dulu artikel yang berikut ini. Nah ini viral ya videonya ya, katanya dia nggak bisa miskin nih. Aku nggak bisa miskin, gue sombong tapi sedekah. Tuhan aja sampai bingung. Nah ini Nantang gimana? perkara. Iya gimana Bu Baik, Nyai kalau ya. begini? Jadi dia itu nggak bisa miskin gitu ya. Walaupun sombong terus tapi nggak bisa miskin-miskin gitu. Tapi dia bersedekah. sedekah mau. Ya, kembali lagi. Jadi gini, apapun yang kita belanjakan harta itu untuk sedekah, tentunya semuanya ada catatannya. Ya, mungkin dia kelihatannya sombong. Iya. Yang kita tahu Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau sombong beneran, Allah itu benci loh kepada orang kaya tapi sombong. Ya Bu ya, Iya. pemirsa di rumah, Allah benci dengan orang kaya tapi sombong. Lebih benci lagi, melarat, miskin, sombong. Bingung apa yang disombongkan. Kalau orang kaya masih ada yang disombongin. Ini miskin belagu. Sombong lagi ya. Nah ini kaya, dia sepertinya ini. Tapi tetap sedekah. Semoga Allah buka pikiran dan hatinya. Sehingga apa? Dari sedekahnya itu semoga menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi apa jalan kebaikan buat dirinya. Amin. Nah ini kayaknya tuh udah pada, dia mau tanya nih, mau tanya ya. Silakan. Oke kalau gitu kita waktunya kepo Bu Nyai. Iya, aku kasih kesempatan untuk 2 jamaah yang hadir di studio. Kalau mau bertanya, ada yang mau bertanya? Oh ya, nih di bagian depan silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ini sa- tadi Ibu yang tadi bahasa Siu sang tit setau. Ciu Sang Titau. Coba Bu, tes dulu Bu. Nama saya Ciu Sang Titau. Ciu Shangxi. Lagi Bu. Ciu Sangti, Shangxi. sangti, Shanti. setau. Shengxiao. Ya, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Seru-seruan ya Bu. Nama saya Ibu Susi dari Majlis Taklim Nurul Iman dari Ciatel Puraseda. Nyai, Kepo apaan tuh? tetangga saya mengasih sedekah untuk fakir miskin. Kemudian hari dia mengungkit. Gimana hukumnya sedekah itu? Mengungkit itu maksudnya menyebut-nyebut sedekahnya Iya, itu. Iya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Tia, gimana nih? Nah ini gimana nih Bu Nyai? Aku mah gak beranian orangnya. Kita mah nanya aja. Iya, sedekah itu bagus secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Asal apa yang kita sedekahkan itu benar-benar tulus karena Allah. Itu dulu poin yang utama. Terus kemudian misalnya kita mau nyumbang, orang tidak mampu. Kalau kita berharap selain Allah, maaf ya Bu Susi, yang ada adalah rasa sakit hati. Orang saya sudah sedekah, nggak mau baik, nggak mau terima. Betul nggak? Iya. Sakit kita. Akhirnya marah, mengungkit. Kamu itu nggak tahu terima kasih. Itu kalau bukan saya, nggak ada yang ngasih. Itu nggak boleh Bu, menyakitkan. Jangan sampai pahala kita berkurang ataupun hilang gara-gara kita mengungkit-ungkit lagi apa yang sudah kita berikan kepada orang yang kita sedekahi. Betul? Karena Bu harus kita sadari, memang belum tentu orang itu yang membalas pahalanya. Maka berharap hanya kepada Allah. Nah itu jawabannya. Jadi jangan pernah berharap-harap supaya ketika setelah bersedekah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi nggak ada mengungkit-ngungkit gitu ya. Jadi Bu Nyai gini ya. Neng Tia, sedekah itu ibaratnya gini, tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Tapi kalau bahasa yang lebih gamblang lagi, maaf ya saya sampaikan, seperti kalau kita buang air. Lepas, enak nggak rasanya? Plong, coba
makan terus, nggak pernah buang air, mules, busuk di dalam, harus dikeluarkan. Ketika mengeluarkan itu, maka rasanya plong karena pada prinsipnya itu mensucikan diri kita. Zakat mensucikan harta kita, mensucikan diri kita. Dan sodakoh itu luar biasa sekali. As-sodakotun tatfa'ul bala. Sodakoh itu bisa menjadi penolak bala. Masya Allah. Pulang dari sini langsung sedekahnya tambahin. Amin. Ibu-ibu. Amin, Pemirsa amin, di amin, rumah. amin. Amin. Nah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau nanya lagi? Tadi sebelah sini udah. Oh yang sebelah sini ya. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuyum dari Majelis Taklim Nurul Iman Ciatil Puraseda. Bu Nyai kepo deh, Iya, kepo apaan tuh? gimana di waktu yang sama ada anak yatim piatu yang butuh sedekah, sedangkan keluarga saya atau orang tua saya membutuhkan, mana yang harus saya dahulukan? Oke, bagus nih sekali Bu dia. pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Iya, mana nih yang harus kita dahulukan nih? Sedekah kan penting juga, tapi keluarga juga butuh. Bu Nyai. Iya, jadi ada urut-urutannya ya Bu. Memang kita kepinginnya sedekah itu kalau bisa ya semuanya itu kita sedekahi. Iya. Itu orang kalau sudah hatinya kepada Allah, itu seluruhnya kalau bisa itu dibelanjakan di jalan Allah. Tapi mungkin karena keterbatasan kita, ini perlu, maka yang didulukan adalah keluarga atau orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum Cukup jelas ya, Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cukup jelas sekali, Bu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Oke. diutamakan adalah orang tua dulu Iya, atau orang tua keluarga atau dulu. keluarga terdekat seperti lingkaran obat nyamuk. Hmm. Jadi mulai terdekat, mulai keluar. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Karena tidak ada dalam sejarah orang sedekah kemudian miskin. Orang sedekah yang ada bal yasdad. Bertambah, makin bertambah. Itu memang sudah janjinya Allah. Ini sudah janjinya Allah, harus kita yakini 100%. Tidak ada orang yang sedekah kemudian miskin. Masya Allah. Nah, itu dia. Nah ini ada juga pertanyaan, kalau kita bersedekah tuh kan baiknya hari Jumat gitu ya Ibu ya. Makanya ada yang namanya Jumat berkah. Berkah. Emangnya Ya. kalau waktu yang lain gak berkah ya Bunya ya? Harus hari Jumat atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang memang lebih berkah dibandingkan waktu yang lain? Ya, waktu-waktu mustajabah Iya. gitu ya. Iya, jadi sekarang ini lagi marak. Ada Jumat berkah, bagus. Jangan dihentikan. Apakah hari-hari lain itu tidak ada berkah? Tetap ada. Tetap ada. Jadi kalau misalnya hari Jumat kadang-kadang gini Neng Tia. Kita semuanya memberikannya hari Jumat semuanya. Nasi itu kadang nggak kemakan. Mubadir kan? Ada untuk menyiasati begini. Dia tidak keluarkan hari Jumat, tapi Kamis setelah maghrib. Itu masuk hari Jumat loh. Tapi orang butuh gitu ya. Malah kemakan itu. Malah bermanfaat. Dia tidak keluarkan Jumat pagi, tapi Kamis setelah maghrib. Itu sudah masuk Jumat. Jadi bisa diberikan. Nah, hari-hari lain bagaimana? Kalau bisa memang setiap hari. Oke. Dan waktunya kapan? Sekapanpun. Tapi alangkah lebih baik ketika kita wujud syukur kita kepada Allah, maka setelah melek mata, dikaruniai hidup, dikaruniai napas enak, dikaruniai segala kenikmatan. Kemudian apa? Pertama kali awal kita bangun itu adalah sedekah subuh. Itu luar biasa. Karena malaikat itu mendoakan. Pada saat subuh malaikat rahmat itu turun, ketika kita bersedekah, maka malaikat itu mendoakan kita sepanjang hari itu. Allahu Akbar. Gitu ya Bu Ibu. Jadi kira-kira udah kepikiran belum mau sedekah di mana subuh-subuh Bu Ibu? Udah, saya sedekah sama anak saya ngasih duit jajan. Iya. Itu bukan sedekah, Oh, bukan. kewajiban. Kewajiban Nah, ya itu ya. Jadi terus tapi juga gini Neng Tia, jangan kemudian sedekah kan waktunya habis subuh yang paling bagus. Iya. Ada orang datang minta tolong sama kita karena anaknya butuh biaya rumah sakit atau biaya beli obat karena nggak punya duit. Oh jangan, nanti saja, besok Subuh. pagi subuh jangan.
Jadi tidak seperti itu nggih Bu. Jadi apa? Kapan diperlukan, kapan dibutuhkan, Allah Maha tahu segala-galanya. Masya See you Allah. sang ti tahu. See you sang tidak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Nah Bu Nyai, ini juga ada yang mau kepo nih. Gak cuman ibu-ibu jamaah yang hadir di sini, tapi pemirsa di rumah juga ikutan mau kepo. Nah kalau pemirsa yang dari tadi udah kayak, aduh pengen nanya ini, aduh pengen nanya ini. Itu bisa langsung kirim pertanyaan ke Instagram kami di @menjemputberkah_net. Nanti pertanyaannya akan dibacakan dan akan dijawab oleh Bu Nyai. Nah berikut ini Insyaallah. ada yang mau nanya juga. Langsung Silakan. kita lihat dulu videonya, ini dia. Assalamualaikum Bu Nyai, saya Linda dari Bandung. Kepo deh Bu Nyai, sekarang ini kan lagi banyak vlogger-vlogger yang memperlihatkan kalau mereka sedang bagi-bagikan makanan. Mereka itu tuh cuma mau menunjukkan kalau mereka melakukan kegiatan amal atau bisa disebut pamer sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, Iya. ini dia nih Bu Nyai, banyak ya kayak di channel-channel gitu kita bisa nonton bagi-bagi rejeki atau enggak mungkin bagi-bagi makanan. Terus juga di sosial media Iya. juga kan banyak yang post foto Betul. mungkin. Tapi sebenarnya lebih ke ajakan-ajakan itu termasuk pamer sedekah atau gimana Bu Nyai? Iya, para netizen ya biasanya langsung komen. Iya. Dan berbagai macam komennya, Betul. ada yang negatif, ada yang positif. Kalau saya melihatnya positif saja, kita husnudon. Jangan sampai kita ikut-ikutan berprasangka buruk. Jadi mungkin gini Ning Tia, bukan untuk pamer. Tapi ini niatnya adalah untuk supaya orang lain bisa mengikuti. Niatnya dakwah, niatnya itu untuk apa? Dakwah bilmal terus kemudian diikuti orang lain. Boleh. Wong kadang ini loh, tidak ada contoh ya, maka orang bingung bentuknya. Wong dikasih contoh aja kadang masih sulit sedekah, Iya. lah apalagi nggak ada contoh sama sekali. Ini tujuannya supaya orang lain mengikuti jejak kita, supaya rajin sedekah. Boleh-boleh saja. Kalau masalah ini tergantung niat. Inamal a'malu biniat. Tidak niat untuk pamer kok saya. Tujuan saya adalah untuk supaya apa yang saya lakukan ini yaitu bisa diikuti orang lain sebagai dakwah. Tapi yang di dalam hati saya tetap menghadapkan apa? Mardotillah, ridhonya Allah, sah-sah saja. Nah, jangan keburuk sangka ya Bu, pamer itu belum tentu. Langsung komen gitu, itu namanya ria, pahalanya hilang tuh. Nah, emang yang punya pahala itu nenek moyangmu. Udah mulai Allah yang membagi udah pahala. mulai bisa menghitung-hitung pahala orang. Lagian divonis lagi, oh kayak gitu tuh neraka. Emang kita sudah punya voucher surga? belum. Belum. Makanya jangan ngejas orang lain. Jadi apa? Selalu berprasangka baik. Oh iya ya, ini memang bagus ini untuk diikuti. Kenapa kita nggak berpikir demikian? Setuju ibu-ibu? Pemirsa di rumah juga semoga bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Masya Allah, ini sudah banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Vitamin-vitaminnya tuh nyampe semua ya Bu Ibu ya. Booster itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Ayah.